Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Duyani Retnosari dari kelompok 5 akan mempresentasikan sejarah intelektual dan latar belakang pemikiran Muhammad Al-Ghazali. Muhammad Al-Ghazali lahir pada tahun 1334 Hijriah atau 22 September 1917 di kota Bahiroh, tepatnya di Nakla Al-Inab, sebuah tempat yang banyak melahirkan tokoh-tokoh Islam terkemuka pada zamannya. Persentuhannya secara mendalam dengan Al-Quran dimulai ketika ia menempuh pendidikan dasarnya di tempat khusus menghafal Al-Quran. Pada usia 10 tahun, Muhammad Al-Ghazali telah menyelesaikan hafalan Quran 30 juz. Bermodalkan hafalan tersebut didukung penguasaan bahasa Arab yang baik. Ia terus membaca, menyelami, dan mendalami kandungan makna Al-Quran. Pembacaan dan pemahamannya tersebut kemudian dituangkan dalam berbagai karya. Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya tahun 1937, ia melanjutkan kuliahnya di Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar, Kairo, dan mendapat gelar sarjana pada tahun 1941. Pada tahun 1943, ia memperoleh gelar magister dari Fakultas Bahasa Arab. Pada tahun 1943 juga ia ditunjuk sebagai imam dan khatib pada Masjid Al-Utbah Al-Qadra di Kairo. Selain aktif dalam bidang dakwah, ia juga menekuni bidang pendidikan dan kebudayaan, bahkan pernah dipercayai menjabat sebagai wakil di Kementerian Wakaf dan Dakwah Mesir. Di bidang pendidikan, dia aktif mengajar di Universitas Al-Azhar, dipercayai mengajar di Fakultas Syariah, Usuluddin, Dirasyah Al-Arabiyah wa Al-Islamiyah, dan Fakultas Tarbiyah. Pada tahun 1988, pemerintah Mesir menganugerahkan bintang kehormatan tertinggi kepada Muhammad Al-Ghazali dalam bidang pengabdian Islam. Dia juga merupakan orang Mesir pertama yang mendapat penghargaan internasional Raja Faisal dari Kerajaan Saudi Arabia. Pemerintah Aljazair juga memberikan bintang kehormatan tertinggi, yakni penghargaan Al-Atsir kepadanya dalam bidang dakwah Islam. Di bidang kebudayaannya, Muhammad Al-Ghazali sering diundang sebagai pembicara dalam seminar-seminar pemuda dan mahasiswa. Ide-ide Muhammad Al-Ghazali didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Muhammad Al-Ghazali seorang pemikir Islam yang berpikiran maju dan terbuka dalam kajian-kajian keagamaan. Semua pemikirannya diikat dalam bingkai rasionalisme dan kesadaran hukum sunatullah. Muhammad Al-Ghazali meninggal pada hari Sabtu tanggal 9 Syawal 1416 Hijriah atau 6 Maret 1996 di Riyadh ketika sedang memberikan ceramah dan menghadiri sebuah seminar Islam dan Barat di Riyadh, Saudi Arabia. Jenazahnya diterbangkan ke Mesir dan dikebumikan di sana. Dalam pergulatannya dengan dinamika sosial, Syekh Muhammad Al-Ghazali memiliki misi dan visi yang harus dilaksanakan. Visi ini banyak dipengaruhi oleh kenyataan masyarakat saat itu yang terlalu memperhatikan hal-hal sepele, bukan melakukan gerakan yang dapat membangun kesadaran beragama. Dapat diketahui bahwa Muhammad Al-Ghazali banyak bergelut dalam bidang dakwah. Bahkan ketertarikannya terhadap Ikhwan al-Muslimin adalah bukan karena penghormatan seorang Hasan al-Banna terhadap dirinya, namun lebih karena memiliki misi yang sama dan peluang kebebasan dalam berdakwah. Keterlibatan Muhammad Al-Ghazali dengan masyarakat umum, ia banyak memberikan arahan dan petunjuk mengenai pemahaman yang benar terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Tidak sedikit pidato, artikel, maupun karya-karya bukunya yang merujuk langsung pada pemahaman ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabawi. Hal ini untuk membangkitkan kembali rasa keimanan yang lama tertanam akibat tekanan penguasa dan kesalahan dalam memahami teks-teks tersebut. Bahkan buku pertama yang lahir dari kegelisahan dakwahnya adalah mengenai persoalan Islam dalam mengatasi masalah ekonomi atau Al-Islam wa Al-Auda Al-Ikhtisadiyah. Buku ini terbit tahun 1947 ketika ia masih muda. Dilihat dari para penguasa yang gemar mengumpulkan harta demi kepentingan pribadi, sementara rakyat
hidup dalam keadaan kemiskinan dan penderitaan. Secara umum, pembahasan buku ini berkisar pada sikap agama terhadap kondisi ekonomi dengan merujuk teks Al-Quran dan hadis Nabawi, tanpa melihat teori-teori ekonomi dunia, sehingga buku ini mendapat banyak kritikan dari mahasiswa Al-Azhar.